Itu hasil penelitian yang objektif yang AA simak. Jelas sekali kebahagiaan yang asli itu ketika kita memberi sesuatu untuk orang lain. Ketika kita nyenengin diri sendiri, itu bahagianya tuh semu dan tidak stabil. Lihat, aduh ini saya senang, sayang ya, warnanya nggak cocok. Sebentar lagi keluar model baru, nyesek aja itu. Padahal belum lunas. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ujaba alaika illa dukhulal jannati. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kepadamu masuk ke dalam surganya, dan tidak mewajibkan apa-apa kepadamu, hanya semata-mata masuk ke dalam surganya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Semua ini dirancang oleh Allah supaya kita bahagia, supaya kita mulia, dan yang terpenting supaya kita selamat kembali ke asal muasal nenek moyang kita, yaitu surga. Nabi Adam itu bukan penduduk asli dunia. Nabi Adam itu adalah penduduk surga. Demikian pula Siti Hawa. Kita ciptaan Allah, dirancang oleh Allah, dan Allah tahu persis apa yang membuat kita bahagia. Allah tahu persis karena kita ciptaan Dia yang membuat kita bisa mulia hakiki dan selamat. Nah, semua yang bisa membuat kita bahagia hakiki, mulia dan selamat disimpanlah pada perintahnya. Jadi kalau kita mendengar perintah Allah itu perintah bahagia, perintah mulia, dan perintah selamat untuk kembali ke surga. Dan apa yang Allah larang itu sudah pasti itu hanya akan membuat kita sengsara, hina, dan celaka. Tetapi ada tapinya nih, Allah juga menciptakan nafsu, yang nafsu itu menilai sebaliknya. Apa yang Allah suka, nafsu tidak suka. Apa yang Allah tidak suka, nafsu suka, sebagai ujian bagi kita. Yang menciptakan nafsu juga Allah. Setan bagian nipu, setan bagian membisiki saja, supaya kita menampakkan baik sesuatu yang buruk. Nafsu itu kendaraannya. Tabiat nafsu senang kepada apa yang tidak disukai Allah, dan tabiat nafsu tidak senang kepada apa yang disukai Allah. Nah, diperjelas oleh tipu daya setan, dibisiki supaya makin bulat. Satu sisi Allah menurunkan ilmu agama supaya bulat tentang arti bahagia mulia yang aslinya. Jadi terbayang orang-orang yang tidak tahu ilmu agama pasti Tuhannya nafsu. Taat itu melelahkan, semua ketaatan tuh pasti pakai perjuangan. Tapi lelahnya taat itu dengan istirahat bisa hilang. Yang tetap itu adalah pahalanya. Capeknya hilang, pahalanya ada kalau ikhlas. Nafsu, senangnya memuaskan nafsu, enaknya nafsu itu pasti hilang. Yang tetap itu hukumannya. Itu
yang membedakan. Misal orang berzina, kesenangannya dibuat tidak lama, tapi kehinaannya, kebinasaannya, hukumannya, semua nafsu diciptakan oleh Allah seperti fata morgana, nampaknya menyenangkan tapi ya begitu. Makanya kalau kita senang beli barang karena nafsu, itu tidak ada ujungnya, itu terus saja beli lagi, beli lagi. Handphone kita boleh punya yang bagus, boleh. HP saya juga bagus-bagus ya, pemberian BKP beunghar ku pamere. Tapi TLK tapi teu loba kahayang. KB teu bae. Nah, mulai sekarang nih kita harus sadar, peta itu harus sadar nih bahwa kebaikan perintah Allah, di sana saya bakal bahagia. Jadi harusnya ya mendengar perintah Allah, perintah sholat, perintah saum, perintah baca Quran, perintah sedekah tuh kayak kita, itu dia yang membuat saya bahagia, itu dia yang saya cari, harusnya begitu. Cuma ujiannya nafsu cerita sebaliknya. Jangan, kamu miskin nanti. Jangan, kamu waktu buat rapatnya terbuang, ini penting. Pasti nafsu itu cerita yang sebaliknya. Contoh paling sederhana, tahajud. Tahajud jelas disukai Allah. Nafsu tidak suka, ya. Setel beker jam 3. Nanti pasti itu nafsu, tunggu dulu 3:05 yang enak. Tenang aja, luruskan badan. Selalu akan ada alasan. Dan itu hanya bisikan. Jadi dia tidak bisa menerkam kita, yang membuat kita narik selimut karena kita kalah oleh tipu daya itu. Nafsu tidak bisa narik selimut ya, apalagi setan. Tarik selimut, cuma nyuruh saja. Kita nggak narik, dia nggak bisa narikin sendiri. Suka nggak seret, wah ngejerit dong. Ya. Mari kita bulatkan sekarang hati kita. Tiap dengar apa yang Allah sukai, itu yang membuat saya bahagia. Allah suka, itu yang membuat saya mulia. Allah suka, itu yang membuat saya ke sorga. That's why gitu ya. Walaupun berontak nafsu, jangan. Ini kan sedang latihan membersihkan dari apa yang kira-kira jadi beban di akhirat nanti. Barang-barang lebih baik dipakai orang daripada di kita nggak dipakai, ya betul tidak? Sarung badan satu, mau berapa banyak pakai sarungan? Pakai 5 memalukan. 2 aja kita pakai sarung memalukan, tapi disimpan di rumah, disimpan, dan yang kita pakai sarung itu lagi, karena kalau buka sarung yang baru sayang. Aneh, dikasihkan tidak mau, dipakai enggak, yang dipakai yang lepet lagi. Ini kan tipu daya setan. Kalau Allah ya suka, kalau kamu nggak pakai, ya dipakai yang lain supaya kamu dapat pahalanya. Kan hasil penelitian jelas, kita punya uang membeli barang untuk menyenangkan diri sendiri, dan kita punya uang untuk membeli barang menyenangkan orang lain. Itu hasil penelitian yang objektif yang AA simak. Jelas sekali kebahagiaan yang asli itu ketika kita memberi sesuatu untuk orang lain. Ketika kita nyenengin diri sendiri, itu bahagianya tuh semu dan tidak stabil. Lihat, aduh ini saya senang, sayang ya,
warnanya nggak cocok, sebentar lagi keluar model baru, nyesek aja itu, padahal belum lunas. Tapi kalau kita ngasih ke orang, wah, nafsu tidak suka, ya. Nafsu ingin ngasihnya yang jelek-jelek aja. Nah, hadirin sekalian, mari kita bulatkan, tiap mendengar apa yang Allah suka, itulah kunci bahagia. Nggak usah banyak mikir lah. Allah suka tahajud, di sana bahagia. Allah suka sedekah, sana kita bakal bahagia. Setan ngomong sebaliknya, terserah dialah, emang bagian dia, bagian nipu, ya. Yang penting kan bukan ketip. Setan itu tidak penting, karena dia kerjanya cuma ngebisikin. Yang penting itu jangan ketipu. Dia mau ngomong apa aja, emang kerjaan dia. Halo, kita buat lebih simpel, hadirin. Allah suka, di sana saya bahagia. Allah suka, di sana saya mulia. Allah suka, di sana saya bisa kembali ke sorga. Dah. Allah tidak suka, di sana saya bekal sengsara. Allah tidak suka, itu yang membuat saya hina. Allah tidak suka, itu yang membuat saya masuk neraka. Bulatkan aja gitu, supaya nggak terlalu banyak mikir. Sebab makin banyak mikir, setan juga akan terus membisiki banyak hal yang membuat kita tertipu. Kayak mau tahajud, bangun jangan, mau bahagia bangun. Nah, tapi ngantuk, memang inilah yang akan membuat bahagia. Hadirin sekalian, kalau peta kehidupan ini sudah lebih tepat, sholat tepat waktu berjamaah, Allah suka, lakukan. Dan ciri Allah suka tuh salah satunya adalah pahala. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Kita sudah, Allah suka nih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam, seakan sholat terus menerus. Udah, Allah suka, lakukan saja. Sorga tertinggi diberikan kepada timbangan terberat, itu adalah timbangan akhlak di mizan nanti. Udah, berusaha aja menjadi orang yang berakhlak baik, karena itu timbangan terberatnya. Dan sorga tertinggi juga diberikan kepada yang berakhlak baik. Ya sudah, kenapa kamu memaafkan orang yang menyakitimu? Karena Allah nyuruh, beres. Tapi dia nggak memaafkan kesalahanmu, ya itu urusan dia. Kenapa kamu ngasih sama dia padahal dia pelit? Karena Allah nyuruh. Enak kan? Kenapa memuliakan tetangga padahal tetangganya nggak baik kepadamu? Karena Allah nyuruh. Misal ya, misal ada yang istrinya tuh emosional, pemarah, jadi suami sabar aja. Kenapa Bapak jadi suami sabar? Karena Allah nyuruh. Sebagai suami teh sabar. Udah. Tapi sudah 10 tahun ini istrinya nggak robah-robah, yang tenanawan ya. Yang penting mah kita aja yang betulan, sambil kita membantu istri memperbaiki diri. Kalau udah pegangannya ini disuruh Allah, ini Allah suka, udah selesai. Kenapa kamu jadi pedagang kok jujur? Karena Allah nyuruh. Allah suka kepada pedagang jujur. Tapi kalau jujur gini untungnya dikit, terserah Allah ngasih dunia berapa, yang penting saya melakukan yang Allah suka. Lebih simpel enggak hadirin? Oh, lebih simpel. Asal keyakinan kita bahagia, mulia, selamat itu ada perintah Allah. Jadi kalau Allah sudah memerintahkannya, udah nggak usah banyak pikiran, lakukan aja. Bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi. Kenapa kamu melakukan ini? Karena Allah suka, selesai.